Semakin kesini semakin banyak loh TWS dijual dengan harga yang murah dan Realme ikut ambil bagian. Salah satunya dengan mengeluarkan TWS terbaru yaitu Realme Buds Q2. Halo semua, selamat datang di channelku. Sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya. Dan jangan lupa juga buat semua yang menonton untuk menekan tombol like. Sebagai penerus dari Realme Buds Q, TWS ini membawa desain terbilang mirip, mulai dari bentuknya yang oval, ukurannya kecil, dan bobot yang ringan. Jadi, Realme Buds Q itu nyaman dalam genggaman dan tidak akan banyak tempat saat dimasukkan ke dalam saku ataupun tas. Material polikarbonat yang disematkan hadir dengan finishing doff. Di bagian depan terdapat lingkaran kecil sebagai lampu indikator yang akan menyala berwarna merah saat di-charge dan berubah berwarna hijau menandakan pengisian daya baterai sudah penuh. Sementara di sisi belakang terdapat port micro USB untuk charge-nya. Berbicara mengenai charge ataupun pengisian daya baterai, Realme Buds Q2 tidak dituliskan keterangan mendukung pengisian daya cepat. Yang artinya sih kalau saran saya kalau kamu yang sudah punya produk ini ataupun yang akan membeli produk ini, lebih baik charge TWS ini menggunakan pengisian daya dengan arus yang lambat. Misalkan kamu bisa charge melalui port USB pada laptop ataupun PC, atau bisa juga menggunakan kepala charger kalau saran saya sih maksimal 5 watt aja jadi 5 volt 1 ampere, atau menggunakan power bank yang mendukung pengisian daya arus lambat. Salah satunya yang bisa saya rekomendasi yaitu power bank dari merek Ecom Saya pernah bahas power bank merek Ecom, bukan yang ini modelnya. Itu dia mendukung pengisian daya arus cepat untuk aksesoris smartphone seperti TWS dan sebagainya. Untuk videonya sudah pernah saya buat, kalian bisa cek videonya, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi atau di akhir video. Balik lagi nih ke unitnya. Saat case dibuka langsung terlihat sepasang earbuds dengan finishing di punggungnya itu menyerupai kilauan diamond. Realme menyebutnya bagian kaleidoskop. Bobot earbuds ini juga ringan loh, hanya 4,1 gram, lebih ringan dari selembar kertas A4. Jadi earbuds ini tuh terasa nyaman banget saat saya gunakan dalam waktu yang lama, misalkan menonton film atau mendengarkan musik hingga 1 jaman. Bukan hanya itu saja, fitting di telinga saya juga pas dan tidak mudah lepas. Jadi TWS ini juga sangat cocok digunakan saat berolahraga. Nah, kamu juga tidak perlu khawatir nih bila TWS ini terkena keringat karena sudah dilengkapi IPX4 yang tahan air. Urusan koneksi, TWS ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0 sehingga memberikan koneksi cepat dan stabil. Proses koneksi pertama kali juga terbilang mudah. Aktifkan saja Bluetooth pada smartphone, lalu buka case dan tekan plus tahan kedua bagian kaleidoskop bersamaan sekitar selama 3 detik sampai muncul tulisan Realme Buds Q2 di Bluetooth smartphone kamu. Selanjutnya tinggal koneksikan saja. Nah, untuk proses setelah itu, koneksi selanjutnya cukup buka case saja, TWS ini akan terhubung ke Bluetooth smartphone-mu. Sayangnya sampai saat ini TWS ini belum bisa dikoneksikan ke perangkat iPhone. Selama penggunaan saya tidak pernah menemukan koneksi terputus ataupun terjeda sesaat. Kestabilan koneksi terbilang bagus. Untuk memudahkan pengoperasian saat digunakan, TWS ini dilengkapi sensor sentuh pada kedua bagian kaleidoskop. Misalnya yang sudah saya buat sesuai kebiasaan saya, tap aja 2 kali pada earbuds bagian kanan untuk ke lagu selanjutnya, atau tap 2 kali pada earbuds kiri untuk ke lagu sebelumnya. Kamu juga bisa merubah pengaturannya sesuai kebiasaanmu melalui aplikasi Realme Link. Mengenai daya tahan baterai TWS ini, Realme sih tidak menyebutkan berapa kapasitas yang disematkan pada TWS ini. Tapi di situ Realme menerangkan kalau TWS ini itu mampu bertahan selama 20 jam dengan 5 jam pemakaian di earbuds-nya, plus ada juga katanya itu ngecharge 10 menit bisa bertahan ataupun bisa digunakan selama 2 jam. Nah, melihat keterangan pada Realme tersebut yang dimana bisa tahan 20 jam, ini sama seperti penerusnya. Kalau saya lihat di penerusnya itu, dimana earbuds-nya itu berkapasitas baterai 40 mAh dan di case-nya itu di 400 mAh. Jadi prediksi saya kapasitas baterai yang disematkan pada Realme Buds Q2 sama seperti pendahulunya.
Ya, memang sih dalam pengujian saya nggak pernah ya menggunakan TWS selama 5 jam nonstop ataupun bahkan 20 jam nonstop, itu sama sekali nggak pernah. Tapi dari pengalaman saya menggunakan TWS ini sekali pemakaian, yaitu menonton film di Netflix itu kisaran 1,5 jam atau plus, bukan atau plus, mendengarkan lagu kisaran 1 jam. Saya tidak menemukan tanda-tanda bahwa earbudsnya itu low band. Ya, kalau saya lihat di bar smartphone itu, bar kapasitas baterai pada smartphone itu kisaran di bawah 50% sih, kalau prediksi saya 30-40%. Yang artinya kapasitas baterai yang disematkan pada TWS ini jujur saya puas. Oh ya, catatan ya, saya tadi mendengarkan lagu dan menonton film tadi itu dengan volume yang maksimal. Selain nyaman digunakan saat mendengarkan musik, Realme Buds Q2 juga nyaman loh bila diajak bermain game ya. Karena ya alasannya Realme sudah memberikan latensi yang rendah lagi dari generasi sebelumnya, di mana dari 119 millisecond menjadi 88 millisecond. Untuk merasakan latensi yang rendah saat bermain game, cukup aktifkan saja game mode pada Realme Link atau kamu juga bisa atur melalui sensor sentuh. Selama menggunakannya saya sih seperti ya tidak merasakan latensi saat memainkan PUBG ataupun Call of Duty. Tapi kalau didengar dengan lebih seksama, latensi akan terasa, bahkan sangat sedikit terasa. Nah, kalau buat saya sih itu ya sangat wajar ya, ini kan ukuran TWS. Nah, kalau kamu menggunakan TWS ini sambil menonton video, tidak perlu juga ya mengaktifkan game mode-nya, karena ya menurut saya nih ya, saya tidak menemukan yang namanya delay, atau bisa saya katakan ketika orang ngobrol itu dengan suara yang masuk, yang dihasilkan dari TWS ini dan didengar telinga saya ini sinkron lah, sama, tidak ada delay sama sekali. Selain itu juga TWS ini juga enak kok diajak untuk bertelepon ya, digunakan untuk bertelepon karena TWS ini sudah dilengkapi ENC, yang dimana artinya itu mampu meredam suara bising di sekitar dan meningkatkan suara si penelpon, sehingga si penerima telepon itu sangat jelas mendengarkan suara si penelpon. Dan ini sudah saya uji juga dengan menelpon adik saya di luar kota dan teman, dan saya tanyakan juga ke mereka bagaimana, apakah suara saya terdengar jelas, dan mereka jawab jelas kok. Jadi ya buat saya sih ENC yang disematkan di TWS ini benar-benar aktif. Oke, sekarang masuk kesimpulan nih. Dengan harga jual di flash sale 269.000, saya suka kualitas suara yang dihasilkan dari Realme Buds Q2. Mulai dari kualitas audionya nih, yang enak banget buat dengarkan musik ataupun menonton video. Lalu yang kedua itu nyaman juga saat digunakan untuk bermain game karena latensi yang rendah. Lalu yang ketiga yaitu fitur ENC-nya yang sangat berguna banget buat saya untuk bertelepon. Jadi ya bisa saya katakan Realme Buds Q2 ini sangat layak loh untuk dibeli. Nah, kalau harga normalnya kan 399.000. Sebenarnya sih ini masih layak ya, kalau kamu beli TWS ini di harga normal di 399.000 masih layak. Tapi kalau kamu punya list lain ya nggak apa-apa lah, masukkan juga Realme Buds Q2 dalam listmu saat kamu ingin membeli TWS. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit.